never let them get inside your head. Bos Ducati tak percaya, Marc Marquez Bagnaia kembali alami kendala di free practice MotoGP seri Mugello. Sirkuit Mugello, yang biasanya menjadi panggung dominasi Ducati di tanah kelahirannya, berubah menjadi ladang teka-teki yang membingungkan akhir pekan ini. Hasil sesi free practice MotoGP Mugello membuat manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak habis pikir. Bagaimana mungkin dua pembalap andalannya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, justru kembali dihantam kendala teknis dan performa di lintasan yang seharusnya menjadi kekuatan mereka. Marc Marquez, yang selama ini dikenal sebagai pembalap yang tak pernah menyerah bahkan dalam kondisi tersulit, kembali menunjukkan semangat juangnya. Di awal sesi, ia sempat tercecer jauh di posisi ke-16. Motor Desmos edisi GP25 yang ia kendarai tampak belum memberikan rasa percaya penuh, terutama saat melewati tikungan cepat khas Mugello. Namun seperti biasa, Marquez tak tinggal diam. Ia terus mendorong batas dirinya, mencoba berbagai racing line dan penyesuaian gaya berkendara demi memangkas waktu. Usahanya tidak sia-sia. Secara bertahap, catatan waktunya membaik dan ia sempat menembus posisi tercepat. Tetapi seperti mimpi yang belum lengkap, posisi tersebut tidak bertahan lama. Beberapa pembalap rival seperti Maverick Vinales dari tim Tech Trek KTM dan Francesco Bagnaia sendiri, mampu menorehkan waktu yang lebih baik di akhir sesi. Marquez pun harus rela tersingkir dari posisi 3 besar. Ironisnya, Francesco Bagnaia, pembalap yang begitu dicintai publik Mugello, juga tidak mampu memberikan hasil maksimal. Meski sempat memimpin jalannya sesi dengan catatan waktu impresif, Bagnaia kembali kehilangan momentum di menit-menit terakhir dan harus puas di posisi kedua. Yang membuat Gigi Dall'Igna tak percaya adalah fakta bahwa sirkuit ini merupakan salah satu arena favorit Bagnaia. Di sini ia telah mencetak kemenangan gemilang di musim-musim sebelumnya. Sementara Marc Marquez, meski secara sejarah tak terlalu akrab dengan Mugello karena banyaknya tikungan kanan, titik lemah dari cedera bahu yang pernah ia alami, justru tengah dalam performa terbaiknya musim ini. Maka ketika keduanya tak mampu mempertahankan posisi terdepan di FP, rasa kecewa dan heran langsung terpancar dari wajah pimpinan teknis Ducati itu. Saya tidak mengerti, semua persiapan kami lakukan, data mendukung, setup motor mendekati sempurna, tapi hasilnya tidak mencerminkan itu, ungkap Gigi Dall'Igna dengan wajah penuh tekanan. Kami sudah di titik ini sebelumnya, tapi yang membuat berbeda adalah ini Mugello. Ini rumah kami. Kami tidak boleh kalah. Rasa frustrasi tampak menyelimuti padek Ducati. Kru teknis tampak bolak-balik antara komputer data dan motor di garasi. Wajah-wajah serius, diskusi panjang, dan gerakan cepat menjadi pemandangan umum sejak sesi free practice berakhir. Para tifosi yang memenuhi tribun pun terlihat bingung. Mereka datang membawa harapan tinggi, namun yang disuguhkan adalah tanda tanya besar. Namun satu hal yang tidak berubah dari seorang Gigi Dall'Igna adalah keteguhan hatinya. Meski kecewa, ia tak menyerah. Ia tahu betul bahwa kejuaraan tidak ditentukan hanya oleh satu sesi latihan. Bersama tim teknisnya, ia berjanji akan membedah habis semua data, memahami dinamika motor di tiap tikungan Mugello, dan mencari setelan terbaik untuk Marquez dan Bagnaia. Kami masih punya waktu, sesi selanjutnya, kualifikasi, dan tentu saja balapan. Mugello bukan tempat kami menyerah, ini tempat kami bangkit, tegas Dall'Igna, berusaha membakar semangat semua kru dan pembalapnya. Satu hal yang pasti, Ducati tidak akan membiarkan akhir pekan ini menjadi kisah kelam di negeri sendiri. Dengan dua pembalap yang sama-sama haus akan kemenangan dan jajaran teknis yang penuh dedikasi, peluang untuk bangkit masih sangat terbuka. Tapi waktu terus berjalan. Dan di balik semua itu, tekanan dari para pendukung di tribun Mugello terus bergemuruh, menuntut jawaban. Akhir pekan di Mugello belum selesai. Tapi untuk Ducati, semuanya sudah dimulai dari rasa tidak percaya, dan sekarang mereka harus menjadikannya alasan untuk membalikan keadaan. Pengamat MotoGP remehkan Marc Marquez tak bisa juara di Mugello. Duel di tanah kelahiran Ducati, Bagnaia dan Marc Marquez hadapi nasib berbeda jelang MotoGP seri Italia. Aroma persaingan makin memanas jelang seri ke-9 MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Mugello, Italia, tanah kelahiran Ducati. Dua pembalap andalan tim pabrikan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, kini bersiap menghadapi babak baru pertarungan mereka. Namun, jelang balapan kandang Ducati ini, keduanya datang dengan nuansa yang sangat kontras. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 musim berturut-turut, 2022 dan 2023, akhirnya menemukan secercah kelegaan setelah meraih podium ketiga di GP Aragon.
Setelah 2 seri tanpa hasil maksimal, podium itu menjadi momen kebangkitan kecil bagi rider asal Turin tersebut. Di tengah tekanan dari fans lokal dan ekspektasi publik Italia, podium itu memberinya sedikit napas untuk menghadapi Mugello, sirkuit yang sudah 3 kali berturut-turut ia taklukkan. Sebaliknya, rekan setimnya, Marc Marquez, tengah berada di puncak performa. Di Aragon, Marc Marquez benar-benar menggila. Dari sesi latihan bebas pertama hingga garis finish di balapan utama, ia tak terbendung. Semua sesi ia dominasi. Sprint race, ia juara. Balapan utama, ia unggul jauh. Baby Alien seperti kembali ke masa emasnya, hanya kali ini mengenakan merah Ducati, bukan lagi oranye Repsol Honda. Namun, pengamat senior MotoGP, Carlo Pernat, melihat sesuatu yang berbeda. Ia menilai bahwa dominasi Marc Marquez bisa saja tidak berlanjut di Mugello. Dalam pandangannya, ini adalah saatnya Bagnaia membalikkan keadaan. Bagnaia datang dengan fondasi yang kuat, ujar Pernat. Dia sudah menunjukkan sinyal positif saat tes di Aragon. Dan Ducati sepertinya tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mencoba sesuatu yang akan membuat Bagnaia lebih kuat. Pernat yakin Ducati membawa inovasi teknis yang akan mengangkat performa Bagnaia, khususnya dalam hal aerodinamika. Bagnaia dikabarkan akan mencoba paket aero baru yang secara khusus dirancang untuk menghadapi tikungan-tikungan cepat dan panjang di Mugello. Ini tentang keberanian, lanjut Pernat. Bagnaia harus berani mencoba hal baru. Ducati memberinya alat, sekarang terserah dia memanfaatkannya. Menariknya, meskipun Marc Marquez berada di puncak klasemen dan tengah on fire, Pernat tetap melihat bahwa Mugello adalah wilayah Bagnaia. Trek sepanjang 5,2 km itu dipenuhi tikungan-tikungan kanan cepat yang justru selama ini menjadi titik lemah Marc Marquez. Di sisi lain, Bagnaia punya histori sempurna di Mugello, 3 kali balapan, 3 kali menang. Jika Anda tanya saya siapa yang paling kuat di Mugello, saya jawab Bagnaia, tegas Pernat. Dia tahu caranya menang di sana. Tekanan dari publik tidak membuatnya runtuh, justru memacunya tampil lebih buas. Namun demikian, Pernat juga tak gegabah mencoret Marc Marquez dari daftar kandidat juara. Bagaimanapun, pembalap dengan 8 gelar dunia itu punya satu keistimewaan, kemampuan untuk menciptakan perbedaan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Marquez selalu punya peluang. Tapi Mugello akan jadi ladang pertempuran yang jauh lebih rumit baginya. Ia tetap favorit, tapi jalan menuju kemenangan akan lebih berliku, tambahnya. Yang membuat pertarungan ini semakin emosional adalah latar belakangnya. Ducati bertarung di rumah sendiri. Para insinyur, teknisi, sponsor, hingga tifosi, semua akan menyaksikan duel internal dua gladiator di kandang sendiri. Bagnaia membawa kebanggaan Italia. Marquez membawa semangat penakluk dari Spanyol. Keduanya duduk di pedok yang sama, tapi hanya satu yang akan berdiri di podium tertinggi. Mugello bukan hanya sirkuit, tapi panggung pembuktian. Di sana, mesin, nyali, dan strategi akan berbicara. Dan seperti kata Carlo Pernat, apapun bisa terjadi, tapi yang pasti, perang di kandang Ducati ini tidak akan dimenangkan dengan mudah. Get inside your head. Dominasi Marc Marquez tuai kritik Kevin Schwantz, balapan terlalu membosankan jika tanpa perlawanan. Musim MotoGP 2025 berjalan bak panggung tunggal bagi Marc Marquez. Bersama Ducati Lenovo, pembalap asal Cervera, Spanyol, seolah kembali ke masa keemasannya. Ia mendominasi lintasan, menguasai setiap seri, dan memperlihatkan kelas seorang juara dunia 8 kali. Namun di balik kemegahan prestasi itu, muncul suara kritis dari salah satu legenda MotoGP, Kevin Schwantz. Bagi banyak penggemar, kembalinya Marquez ke performa puncak adalah momen yang luar biasa dan mengharukan. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan masa-masa sulit di Honda, kini ia tampak lahir kembali di atas Desmos edisi GP25. 4 kemenangan dari balapan utama dan 7 kemenangan dari 8 sprint race menjadi bukti nyata bahwa The Baby Alien belum kehilangan sihirnya. Satu-satunya kekalahan sprint dialaminya di MotoGP Inggris, di mana ia finish kedua. Tapi selain itu, Marc Marquez nyaris sempurna. Konsistensinya mengantar dirinya ke puncak klasemen sementara dengan total 233 poin, meninggalkan rival-rivalnya dalam bayang-bayang. Namun tidak semua mata memandang dominasi Marc Marquez dengan decak kagum. Kevin Schwantz, juara dunia 500cc tahun 1993 dan salah satu ikon balap era klasik, justru melihatnya dari sudut yang berbeda, dan lebih kritis.
Dalam sebuah wawancara, Squans mengatakan bahwa dominasi Marquez di musim ini berpotensi merusak esensi pertarungan dalam MotoGP. Baginya, ketika satu pembalap terlalu mendominasi dan balapan menjadi terlalu dapat diprediksi, maka daya tarik kejuaraan bisa perlahan memudar. Apa yang kita lihat dari Marc Marquez adalah apa yang dulu kita lihat ketika dia masih membela Honda sebelum cedera, ujar Squans. Dia bisa membuat balapan menjadi sangat membosankan. Pernyataan itu tentu saja menjadi kontroversial. Tapi Squans tidak berhenti sampai di sana. Ia tidak menyalahkan Marquez atas dominasinya. Justru ia menyalahkan pembalap-pembalap lain yang, menurutnya, belum mampu menyamai level sang juara. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali para pembalap lain mulai meningkatkan kemampuan mereka, memahami di mana letak kekuatan Marquez, dan mulai menyusulnya, tambahnya. Pernyataan Squans bisa dipandang sebagai tantangan terbuka bagi para rival Marc Marquez. Ia menuntut lebih, bukan dari Marc Marquez, melainkan dari semua pembalap di grid. Sebab, bagi Squans, kompetisi sejati bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana pertarungan itu terjadi di lintasan. Dan sejauh ini, kehadiran Marquez justru terlalu dominan untuk memberi ruang bagi pertarungan sempit seperti yang dulu sering terjadi. Squans tak meragukan kehebatan Marc Marquez. Ia mengakui bahwa performa Marc saat ini adalah cerminan dari pembalap yang telah melewati badai dan kembali lebih kuat. Namun ia menggarisbawahi bahwa jika balapan hanya diwarnai satu nama yang menang terus-menerus, maka cerita MotoGP akan menjadi datar. Pendapat Squans mungkin terdengar pedas, namun di balik kritik tersebut tersembunyi rasa cinta terhadap olahraga yang membesarkan namanya. Ia ingin MotoGP tetap hidup dengan drama, kejutan, dan pertarungan roda ke roda. Dan sejauh ini, dominasi Marquez terlalu kuat untuk membuka peluang itu. Sementara itu, Marc Marquez terus melaju, seolah tak terpengaruh oleh suara dari luar. Fokusnya hanya satu, memenangkan balapan dan membawa Ducati ke puncak dunia. Tapi apakah dominasi ini akan terus berlanjut hingga akhir musim? Atau justru kritik dari sosok seperti Squans akan membakar semangat para pesaingnya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 telah berubah menjadi pertunjukan yang digerakkan oleh satu bintang. Dan kini, dunia menunggu, siapa yang berani naik ke panggung dan menantangnya. Pendekatan brilian Marc Marquez di MotoGP 2025 tuai pujian Casey Stoner. Hingga 8 seri berjalan di musim MotoGP 2025, satu nama kembali menggema di antara hiruk-pikuk pedok, tribun penonton, dan layar kaca para penggemar, Marc Marquez. Bersama Ducati Lenovo, pembalap berjuluk The Baby Alien ini tidak hanya mencetak hasil, tapi juga memperlihatkan pendekatan yang matang, cerdas, dan penuh ketenangan dalam menaklukkan rival-rivalnya. Bagi banyak pengamat, musim ini adalah tentang kembalinya Marquez ke performa terbaiknya. Dan bagi Casey Stoner, legenda MotoGP sekaligus mantan bintang Ducati, ini adalah bukti mentalitas juara yang belum pudar sedikit pun. Bukan hal mudah bagi Marquez untuk langsung tampil luar biasa setelah bergabung dengan Ducati. Namun nyatanya, pembalap asal Spanyol ini telah membukukan total 233 poin sejauh ini. Ia telah meraih 6 podium utama dengan 4 kemenangan dan tambahan 8 podium sprint dengan 7 kemenangan. Statistik yang luar biasa ini bahkan melampaui pencapaian rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara bertahan 2 musim terakhir. Namun di balik angka-angka tersebut, tersimpan kisah perjuangan dan kesabaran yang tidak banyak diketahui publik. Marquez sempat mengalami masa-masa sulit, terutama di 3 seri beruntun, GP Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ia gagal meraih kemenangan dan tampak tidak sepenuhnya nyaman dengan motor Desmos edisi GP25. Padahal, dari luar, semua terlihat baik-baik saja. Casey Stoner, dalam komentarnya, menyebut bahwa fase sulit itu merupakan ujian mental bagi Marquez. Ia meyakini bahwa Marquez sengaja tidak mengumbar masalah yang ia rasakan, bahkan kepada Bagnaia sekalipun. Sebagai pembalap pabrikan, dia bungkam tentang apa yang berubah pada motornya, kata Stoner dengan nada kagum. Dia tahu ada yang salah, tapi dia memilih untuk menahan diri, menganalisis, dan menunggu waktu yang tepat. Momen kebangkitan itu akhirnya tiba di Aragon. Dalam GP Aragon 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu, Marquez tampil tanpa celah. Ia mendominasi dari awal hingga akhir, menjadi yang tercepat sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, kualifikasi, hingga balapan utama. Ia tampil seperti versi terbaik dirinya, cepat, stabil, dan tak tergoyahkan.
Bagi Stoner, inilah jawaban dari semua teka-teki yang selama ini menyelimuti penurunan performa Marquez di beberapa seri sebelumnya. Rasanya seperti ujian besar telah diatasi di sini, ujarnya. Aragon adalah sirkuit yang kuat bagi Marquez, begitu juga kota. Di tempat-tempat seperti itu, dia selalu tahu bagaimana cara menang. Stoner juga menyoroti bagaimana Ducati, sebagai pabrikan, berhasil membawa kembali sensasi awal musim bagi Marquez. Sangat sulit untuk mengatakannya, tapi Ducati seperti kembali memberi sensasi yang sama kepada Mark seperti di awal musim, ujarnya. Saat dia seperti itu, seperti di Thailand, Argentina, Austin, bahkan sebelum crash, dia hanya terpaut 2,5 detik dari Bagnaia. Namun ada satu hal penting yang ditekankan Stoner, kemampuan Marquez untuk tidak membuat kesalahan di hari Minggu. Jika dia akhirnya bisa melewati rintangan itu dan tampil bersih sepanjang balapan, maka itu adalah elemen penting yang tak dimiliki oleh pembalap lain. Rivalnya tidak bisa menekan Marquez, karena dia tidak akan menyerah. Pernyataan Stoner menggarisbawahi bahwa musim ini bukan sekadar kebangkitan performa teknis Marquez, tapi juga evolusi dari segi pendekatan. Ia tidak terburu-buru, tidak emosional. Ia menunggu, menyesuaikan diri, dan ketika waktunya tiba, seperti di Aragon, ia menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Kini, dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi dan motor yang sudah kembali memberinya sensasi kemenangan, Marquez terlihat seperti sosok yang tak bisa dihentikan. Jika tren ini berlanjut, MotoGP 2025 bisa menjadi milik Baby Alien sekali lagi. Dan jika benar demikian, maka seperti kata Stoner, rival-rivalnya sebaiknya bersiap, karena Marc Marquez yang asli telah kembali. Get inside your head. Bos Ducati secara terang-terangan sulit kejar kecepatan Marc Marquez di Aragon. Sirkuit Motorland Aragon menjadi panggung kontras bagi dua pembalap utama Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Di saat Marc Marquez terus mengukir dominasi dan menunjukkan kecocokan luar biasa dengan Desmose di GP25. Bagnaia justru terlihat tertinggal dalam kecepatan dan kenyamanan sepanjang akhir pekan seri Aragon, terutama saat sesi tes resmi sehari setelah balapan. Usai finish ketiga dalam balapan utama, Bagnaia sebenarnya sempat merasa cukup puas. Podium adalah hasil yang patut diapresiasi, terlebih di tengah persaingan ketat musim ini. Bahkan, ia menganggap tes hari Senin berjalan positif. Namun di balik senyum dan keyakinannya, tersembunyi catatan teknis yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi juara dunia 2 kali itu. Hal ini diungkap secara belak-belakan oleh Davide Tardozzi, Direktur Ducati Lenovo. Dalam wawancara bersama Sky Sports Italia, Tardozzi menjelaskan bahwa performa Bagnaia saat sesi tes tidak cukup baik, terutama jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Marc Marquez, yang tampil jauh lebih stabil dan kompetitif. Dia, Bagnaia, telah kehilangan banyak waktu sejak pagi ini, ujar Tardozzi. Dan sore ini, di laps-laps cepat, dia kehilangan hampir setengah detik. Ini jelas bukan performa yang kami harapkan. Hasil tes membuktikan itu. Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-9 dalam daftar waktu keseluruhan, dengan catatan 1 menit 46,529 detik. Jaraknya dengan Maverick Vinales, pembalap tercepat dari tim Red Bull KTM Tech 3, mencapai 0,835 detik. Dan yang paling menyakitkan, ia tertinggal hampir 0,7 detik dari Marc Marquez yang menyelesaikan sesi tes di posisi ketiga. Perbedaan performa ini tak bisa diabaikan. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati musim ini, tampaknya sudah benar-benar menyatu dengan karakteristik motor. Ia tak hanya cepat, tapi juga mampu mencetak konsistensi dan efisiensi dalam banyak sektor lintasan, terutama tikungan ke kiri yang krusial di Aragon. Marc selalu membuat perbedaan dalam belokan ke kiri. Ia merasa nyaman dengan motornya dan juga dengan karakteristik lintasan ini, jelas Tardozzi. Ia mampu memaksimalkan kualitas motor, terutama di area-area di mana pembalap lain masih kesulitan. Sementara itu, Bagnaia menghadapi tantangan teknis yang lebih kompleks. Tardozzi menyebut bahwa kelemahan utama terletak pada bagian depan motor Bagnaia, masalah yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan kesulitan saat akselerasi di sektor teknikal Aragon. Di tikungan 7, 8, dan 9, bagian depan motor cenderung tertutup. Itu membuat Pecco, sapaan Bagnaia, tidak bisa masuk tikungan dengan agresif, ujar Tardozzi. Dan ketika tiba di tikungan 10, ia tidak mampu melakukan akselerasi seperti yang diinginkan. Itu menggerus waktu.
Kehilangan waktu sebesar 0,4 hingga 0,5 detik di satu sektor saja memang sudah cukup untuk mengubah nasib seorang pembalap dari podium ke posisi menengah.